Dasar-dasar perilaku individu dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman dan ibu bapak dosen yang saya hormati. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar perilaku individu dan inklusi, khususnya pada pokok bahasan 2. Materi ini sangat penting dalam memahami bagaimana individu berperilaku dalam organisasi, bagaimana perbedaan individu mempengaruhi kinerja, serta bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari inklusi. Inklusi adalah kondisi di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan dilibatkan tanpa memandang perbedaan latar belakang seperti usia, gender, suku, agama, kemampuan fisik, maupun status sosial. Dalam konteks organisasi, inklusi berarti menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman, memberikan kesempatan yang sama, lalu juga mendorong partisipasi aktif semua anggota. Mengapa inklusi itu penting? Inklusi penting karena meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi konflik, meningkatkan kinerja tim. Ketika individu merasa dihargai, mereka akan lebih termotivasi dan juga lebih produktif. Yang kedua, ada ciri-ciri biografis utama. Ciri biografis adalah karakteristik pribadi yang objektif dan mudah diidentifikasi. Beberapa ciri biografis utama dalam organisasi meliputi usia. Usia dapat mempengaruhi pengalaman, stabilitas kerja, dan produktivitas. Karyawan yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman yang lebih banyak, sedangkan yang lebih muda sering lebih adaptif terhadap teknologi. Yang kedua, ada jenis kelamin. Tidak ada bukti kuat bahwa satu gender lebih unggul dari yang lain dalam kinerja kerja. Namun, perbedaan peran sosial kadang mempengaruhi pilihan pekerjaan. Yang ketiga, ada status perkawinan. Individu yang sudah menikah cenderung memiliki tingkat absensi lebih rendah dan lebih stabil dalam pekerjaan. Yang keempat, ada masa kerja. Semakin lama masa kerja, biasanya semakin tinggi loyalitas dan pemahaman terhadap organisasi itu sendiri. Yang ketiga, ada 2 tipe kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan. Yang pertama, ada kemampuan intelektual. Kemampuan yang berkaitan dengan aktivitas mental seperti berpikir logis, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan juga analisis data. Untuk contohnya seperti akuntan, analisis, dan juga manajer strategi. Yang kedua, ada kemampuan fisik. Kemampuan yang berkaitan dengan stamina, kekuatan, dan juga keterampilan fisik. Contohnya seperti pekerja lapangan, lalu juga ada atlet, dan juga ada operator produksi. Dalam organisasi, penting menempatkan individu sesuai dengan kemampuannya agar kinerja lebih optimal. Yang keempat, pembentukan perilaku. Perilaku dapat dibentuk melalui proses pembelajaran, terutama melalui reinforcement atau penguatan. Ada 4 bentuk reinforcement. Yang pertama ada positive reinforcement, memberi reward untuk meningkatkan perilaku yang lebih baik.
Yang kedua ada negative reinforcement, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan agar perilaku baik meningkat. Yang ketiga ada punishment, memberi konsekuensi untuk mengurangi perilaku buruk. Yang keempat ada extinction, menghilangkan penguatan agar perilaku berhenti. Dalam praktiknya, penguatan positif lebih efektif dibandingkan dengan hukuman. Yang kelima ada peran hukuman. Hukuman bertujuan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, namun harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak berlebihan agar tidak menurunkan motivasi kerja. Yang keenam ada self-management. Self-management adalah kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku sendiri. Langkahnya menentukan tujuan, memantau diri sendiri, memberi penghargaan pada diri, dan juga mengevaluasi hasil. Self-management membantu meningkatkan disiplin dan produktivitas tanpa selalu diawasi. Nah, sebagaimana kesimpulan ini, setiap individu memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Dengan memahami konsep inklusi, ciri biografis, kemampuan, serta pembentukan perilaku, organisasi dapat menciptakan lingkungan kinerja yang lebih efektif dan juga harmonis. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.